Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Woo! Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, Anda sedang menyaksikan BEC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi penonton atau seisi keluarga yang berada di rumah, Anda boleh mengakses terus laman utama Facebook dan YouTube Gereja Bintulu Evangelical Church BEC seperti yang tertera di layar skrin Anda, supaya Anda dapat mengikuti perkembangan live ibadah Raya Ahad BEC setiap minggu jam 10 pagi sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini. Jangan lepaskan peluang untuk subscribe dan follow untuk Anda mendapatkan notifikasi agar Anda tidak terlepas perkembangan yang terkini, di mana persembahan sebagai satu penyembahan kita dan sebagai tanda rasa kesyukuran kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil bahagian dalam tangguk persembahan dan persepuluhan yang kita jalankan secara online. Beberapa cara telah kita sediakan bagi memudahkan jemaat menjalankan transaksi online ini. Yang pertama, kita bolehlah menulis cek di atas nama Borneo Evangelical Church Bintulu. Cara yang kedua, kita boleh lakukan melalui pemindahan online dan menggunakan account yang tertera di layar skrin Anda. Dan cara yang ketiga, seandainya Anda dapat keluar sewaktu berurusan di bank, Anda bolehlah memasukkan uang ke account BEC melalui mesin CDM atau ATM. Dengan mempertimbangkan keadaan semasa yang tidak memungkinkan gereja untuk mengadakan pertemuan ibadah di bangunan gereja serta menyahut arahan daripada kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak COVID-19, mari kita bersama-sama proaktif mengambil langkah dan tanggung jawab menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini bersama kami pada masa ini, jangan lupa untuk like, komen, serta kongsikan siaran ini di laman sosial media Anda supaya bersama kita nikmati dan mengalami kuasa firman Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Adakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Mari bersama luangkan waktu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengarah dan fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda. Saksikan BEC bersiaran ke udara bersama Anda.
pagi. Selamat bertemu. Selamat hari Minggu kagak kita semua. Lama tidak bertemu dengan saudara-saudari yang dikasihi. Rindu hati mau bertemu, rindu hati mau berjabat tangan dengan saudara semua. Tapi tidak mengapa, kamu semua tetap di dalam doa setiap malam. Menjadi titik rindu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi itu aku nagamay kita kau jago Tuhan. Jadi aku hari Markus, Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ke 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang duduk di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam bahagian ini kita melihat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak dan bertolak ke seberang. Sedang dalam perjalanan, sekoyok-koyoknya turunlah taufan yang dahsyat, mengamuk dan air menyerbu masuk ke dalam perahu. Dan kita belajar juga melihat di dalam bahagian ini Tuhan Yesus berkata, menghardik, bercakap kepada angin itu, "Diam, tenanglah." Menjadi titik rindu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ya kita melihat Tuhan Yesus berbicara kepada angin dan angin mendengar Dia, seperti mereka biasa antara satu dengan yang lain. Angin dan Tuhan Yesus mereka sudah mengenal. Dalam bahagian ini kita melihat bahwa di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-10, Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan Yesus di dalam
penciptaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat ke-10, Tuhan Yesus berfirman menciptakan air dan darah. Air dicipta, Ia berfirman, jadilah darat, jadilah lautan. Tuhan Yesus yang berfirman, yang menjadikan laut dan menjadikan darat. Maka sebabnya di dalam bagian ini laut tunduk kepada Yesus Kristus waktu Dia berbicara. Dia tenanglah karena Dia yang berfirman, jadilah darat dan jadilah lautan. Maka air tunduk kepadanya. Dalam suatu bagian lagi kita melihat waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di belakang orang Mesir, di depan laut. Lalu Yesus berkata kepada Musa, Yesus yang adalah Allah yang berfirman itu tadi, Musa, mengapa engkau berseru kepadaku demikian? Tuhan Yesus menyuruh Musa memakai tongkat yang ada di dalam tangannya untuk memukul laut itu. Kita melihat di dalam Keluaran 14, 21 sampai ke 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Musa memukul laut dan laut menjadi kering, menggunakan tongkat atas perintah Tuhan Yesus yang adalah Allah. Maka seterusnya kita melihat kenapa Tuhan Yesus sungguh biasa dengan laut itu, dengan air itu. Yesus yang adalah pada mulanya berfirman kepada air untuk membuat daratan dan lautan itu dalam Kejadian, dan Dia berfirman kepada Musa, menyuruh Musa memukul air laut itu dengan tongkatnya. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, Ia menjelma menjadi manusia. Ia menjelma menjadi manusia. Yesus yang berfirman dari Kejadian sampai kepada Keluaran, sampai kepada menjelma menjadi manusia, Yesus itu yang dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41 ini. Yesus itu yang membawa murid-muridnya menyeberang ke seberang. Materi pelajaran kita yang pagi itu ianya akan kita bertuhan ke Tuhan Yesus. Mari kita
Yesus Kristus sampai mati. Dalam bahagian ini, Yesus Kristus membawa kita bertolak ke seberang. Dalam penghidup Kristen menyaling titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Perahu di tengah kita, nur Tuhan Yesus naik kita ke seberang. Nama perahunya Kristen. Nanti maya ragata, mayo macam nama perahu gelombang. Bisik nama bujang senang, macam-macam nama perahu. Bisik nama perahu murung satu, belaga dua. Tapi perahu tidur Tuhan Yesus naik kita ke seberang. Ianya perahu Kristen namanya. Perahu Kristen. Nur Tuhan Yesus naik kita ke seberang. Dalam perahu Kristen itu, kalau kita melihat di dalam bahagian ini, waktu mereka menyeberang ke seberang, banyak perahu lain juga mengikuti perahu itu. Tetapi waktu taufan dasar turun, angin menyerbu masuk, di penghujung cerita ini kita tidak tahu mana perahu lain pergi. Yang sampai di seberang hanyalah perahu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perahu Kristen yang Tuhan Yesus Kristus ada di dalamnya, aja tidak naik ke surga. Aja tidak naik ke surga. Kalau kita melihat di zaman Nuh, hanya yang ada di dalam meteran Nuh saja yang hidup. Ingat kita lagu bisik sebuah pandung diberi Allah Ta'ala kena hidup ke orang tiara. Tuhan Yesus diberi Allah, mina Yesus memandung hidup kita. Anti nuan bisik di dalam pandung, nuan dekat selamat hidup lamanya. Tuhan Yesus memandung hidup kita. Menjadi titik rindu dalam penghidup perahu Kristennya yang Tuhan Yesus ada di dalamnya. Ajak tidak lain segera. Kalau kita melihat di dalam bahagian ini, bisa ada juga orang berkata, oh, gini Pak ceritanya. Macam kita ini sama-sama pergi kucing. Ada orang ikut pas sampai jua di kucing. Ada orang ikut taksi sampai jua di kucing. Ada orang ikut pasikal sampai juga di kucing. Sama-sama bang agama aneh bawa kita pergi surga. Nah pekenyaknya deh. Salah penemunya. Laban, arti kita mendengar di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus jawai pemendam no penghidup. Nadai si kurang lihat datai ngagaya pai. Antik dendang nengen ya. Sebakar no zaman no. Tuhan Yesus di dalamnya ajak bisi penghidup di meruang. Kuliah nur kita berhidup. Penghidup dituju di dalam Tuhan Yesus. Ianya penghidup di surga. Penghidup di surga. Orang Kristen anti mati ianaknya jatuh.
begulai, semangat, sekut penghidup, mulai ngagaya lantala. Rehat dengan damai, nanti penatai Tuhan Yesus yang kedua kali. Nanti penatai Tuhan yang kedua, orang Kristen nanti matai rest in peace, rehat dengan damai. Tunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, menyeberang ke seberang. Tuhan Yesus membawa kita. Mari kita bertolak ke seberang. Di dalam perahu Kristennya yang Tuhan Yesus ada di dalamnya. Laban bagi orang Kristen, hidup dan mati adalah untuk di Kristus, hidup mati untuk. Kalau saya mati sekarang, lalu rest in peace, rehat dengan damai, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang di dalam perahu Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau dia mati dia berehat, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu tinggal di mana aku tinggal. Biarku Tuhan Yesus Kristus. Nah, menjadi titik rindu itu yang di seberang sana, di mana Tuhan Yesus membawa kita bertolak ke seberang. Oh, nyangka kita berpikir, apa orang Kristen pun ada juga kuburan? Kita tidak Kristen pun ada juga kuburan. Mana ada orang Kristen tidak ada kuburan? Mereka kata hidup kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, menghidup di dalam Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal di surga. Laban hal kerajaan surganya, hidup adalah keuntungan dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Laban mayat Tuhan Yesus datang kedua kali, tiadakah mayat kita mulai ke surga, baik orang yang sudah mati dan baik kita yang masih hidup sekarang ini. Itu dia sampai ke seberang di dalam Tuhan Yesus. Maka sebabnya, saudari ibu yang dikasihi, maka orang Kristen rest in peace, rehat dengan damai. Orang yang mati sekarang di dalam Tuhan Yesus, dia berehat dari penat lelah, dari sakit penyakitnya dia berehat, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka itu, arah kita, arah ke Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen mati tidak menjadi hantu. Orang Kristen mati, roh kembali kepada Bapa, dan dia rehat menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perkara yang kedua yang kita perhatikan di sini, baik kita membacanya dari ayat Markus pasal 4 ayat 39 sampai ke 41. Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi dalam ayat 40 dia mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perkataan ini juga yang disebut Tuhan Allah kepada Musa dalam Keluaran
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering." Mengapa engkau berseru kepadaku demikian? Berseru-seru kepadaku demikian. Yang menyuruh Musa memukul laut pakai tongkat yang ada di tangannya. Saudara, menjadi titik rindu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam penghidup Kristen Kediato, di mana kita berhidup, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, Dia memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya dalam namanya. Urang diarahkan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bagi 1 ayat 12, Dia memberi kuasa. Jadi aneh Allah tahu. Yang kedua, menjadi titik rindu dalam Tuhan Yesus. Urang diarah ke Tuhan Yesus sesuai kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah nyebut tongkat dalam tangan Musa. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus beri kuasa. Ngagai urang diarah dalam namanya. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 12, Tuhan Yesus memberi kuasa ngagai setiap orang yang percaya dalam namanya. Yang kedua, orang Kristen dalam nama Tuhan Yesus hantu lari. Kata orang Kristen berdoa, hantu lari. Kalau hantu merasuk dalam orang lain, dalam nama Tuhan Yesus engkau hantu keluar. Hantu itu keluar. Kuasa diberi kepada setiap orang yang percaya di dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus penyakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus berkat, rahmat, perlindungan, anugerah Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kita. Segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, waktu kita membuang, membakar, ubat, jimat dalam nama Tuhan Yesus, ukai adat Isaibi. Ukai Isaibi yang membakar jimat, membakar pengaruh, bukan Isaibi. Laban urang udah bertuhan ke Tuhan Yesus. Diberi Tuhan Yesus kuasa. Lalu kuasa ubat jimatnya tadi mati. Hilang kuasanya. Karena kuasa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu jadi kekebal orang Kristen kebayang. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus jadi kekerabun. Nama Tuhan Yesus jadi keteraman. Nama Tuhan Yesus jadi kekebal. Ngi urang di Arab kaya. Nya kedua, pasta Isaibi tidak pakai tongkat lagi seperti Musa dan Harun, karena sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada ayat sama. Kau Tuhan Yesus, Ia beri kuasa. Ada orang di Arab. Pegangan ketiga, ini benar kita dalam bahagian tahu
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mengamuklah taufan yang amat dahsyat dan air menyerbu masuk. Saudara, waktu mereka menyeberang ke seberang, taufan yang amat dahsyat dan air menyerbu masuk. Lalu murid-muridnya membangunkan Yesus. Lalu Yesus berkata menghentik angin itu, diam, tenanglah. Dan danau itu menjadi tenang. Pada mulanya kita melihat ada perahu lain juga menyertai mereka. Waktu sampai di seberang, mana perahu lainnya? Tenggelam ke dalam laut. Perahu yang ada Yesus di dalamnya sampai ke seberang. Menjadi orang Kristen, orang tak Kristen, bisik memuji bagian datang dalam hidup kita. Bisik memati datang dalam hidup kita. Yang kedua, bisik benam orang Kristen. Bisik benam enggak orang tidak Kristen. Orang Kristen kena keruna maka. Orang tak Kristen kena keruna maka. Kalau kita melihat pendeta-pendeta mati juga kena keruna. Orang bukan Kristen mati maka. Pastor mati juga kena keruna. Taufan sama mengamuk. Tetapi perahu yang ada Yesus di dalamnya ada keselamatan. Karena di dalam Tuhan Yesus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal kerajaan Allah itu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian. Maya pemuji datang, ngangau ke Yesus, ngangau ke Yesus. Maya pemuji datang. Masa pencobaan menerpa, panggil Yesus Kristus. Ada tidak mana? Ada tidak beliau? Ada tidak utai apa? Ngangau ke Yesus. Saudari, saudara, dalam pelayanan sebagai pastor penginjil, saya sangat enjoy dengan pelayanan ini. Kadang-kadang pukul 2 pagi, pastor, datang ke rumah kami, pastor. Bisik telur terbaik labuh ke belakang kami. Saya senang datang mendoakan mereka untuk perlindungan Tuhan. Karena dalam hati saya orang ini cari Tuhan. Saya sebagai pastor dia membimbing dia berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan sebagai pastor penginjil, waktu anak dia menangis, pukul 10 malam kalau mau tidur menangis, kalau mau tidur menangis, panggil pastor. Saya senang hati datang dengan pelayanan itu. Kami mendoa, kami berdoa supaya anaknya dibungkus oleh darah Tuhan Yesus. Dan anak itu tidak menangis lagi. Menjadi titik rindu. Apa juga perkara yang kita hadapi datang kepada Tuhan Yesus. Dia jawaban yang tepat bagi hidup kita dalam nitih ke Tuhan Yesus. Bertuhan ke Tuhan Yesus datai mati. Yang datang belajar kita begitu. Bertuhan ke Tuhan Yesus
bertuhan. Mari kita bertuhan kepada Tuhan Yesus sampai kematian. Jadi jatuh Tuhan, lebih baik aku bagi kita yang menyadari dalam keadaan kita ini berkurung atau harap kita tetap bertuhan ke Tuhan. Tetap kepada. Jadi sebelum aku nutup ke duduk ke diri, harap kita bersampai dulu. Aku main kita dalam sampai. Bapa yang mempunyai firman, hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi aku percaya Roh Kudus Tuhan akan memberi penghidupan kepada firman-Mu. Firman-Mu yang adalah Engkau. Penyampaian firman-Mu tidak seberapa Tuhan, tapi aku percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang adalah firman itu memberi penghidupan. Awak kerja Tuhan berhidup di dalam kami kepada setiap yang mendengar. Ya Tuhan, mengoprek hati yang pikir beragam kami semua Tuhan. Beri pengertian di datanya. Saya doakan nyerah semua pengharapan kami dalam jari Tuhan. Tuhan lindung kami Tuhan Yesus. Lindung dari virus sakit penyakit. Lebih-lebih ya, para rawan kami di Gawah Hospital, para sida Inday Jel, sida Inday Pina, sida Elizabeth, sida Rasita, pihak pegang, nyanyi polis, sida Apencil, kemayuh rapat kebukan, sida Master Lai, ngawayu anggota kami Tuhan, baik dalam kebajikan, apa juga pekerjaan, ini gagak sudah Tuhan, beri damai sejahtera dalam hati sudah Tuhan Yesus. Ngerja pelayanan, toko penuh kemenangan, sukacita tidak tayar Tuhan, serta perlindungan ekstra tidak tayar Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Kami klaim penghidup kami di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawan Tuhan, kubu kota tinggi kami. Di dalam Tuhan kami berlindung. Nama Tuhannya menara bagi kami. Lalu di sana kami berteduh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua persembahan kita, persembahan kita boleh disalurkan ke akun gereja kita. Tinggal di dalammu ataupun ditransfer di akun gereja. Nomor akun gereja kita akan tertara di pembina yang akan kita post di dalam WhatsApp group gereja kita dan WhatsApp group kita, dan juga melalui FB group gereja kita. Nah, itu akan di-post di sana, dan di sana tertara nomor akun gereja kita. Tuhan memberkati kita semua. Pemberian kita, pelayanan kita bersama Tuhan, nah udah disekat dengan kuarantinnya.